Ya, 104,6 Grindul FM Media Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda Sobat Grindul? Saya Asri menjumpai pagi Anda di obrolan pagi edisi Senin 9 November 2020. Ya, pandemi COVID-19 telah berdampak panjang ya tentunya pada penyelenggaraan haji 2020. Dan kabarnya ini pemerintah Arab Saudi sudah membuka kembali dua kota suci Mekah dan Madinah. Lalu bagaimana dengan keberadaan atau nasib dari calon jamaah haji Pacitan? Seperti apa rencana mekanisme pihak penyelenggaraan haji dan umroh Kementerian Agama Pacitan ya menyikapinya? Sudah hadir di studio Bapak Agus Hadi Prabowo, Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Pacitan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Asri. Kabarnya sehat? Alhamdulillah, semoga juga Mbak Asri dan teman-teman Grindulu juga demikian. Alhamdulillah, yang saya inginkan hanya satu, Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama sehat, sehingga calon jamaah haji semuanya juga sehat itu ya Pak Agus ya? Alhamdulillah, sehat semuanya. Baik, Pak Agus setelah mendengar kabar gembira tentunya, karena pemerintah Arab Saudi sudah membuka ya dari sebagian kota suci Mekah dan Madinah ini, terkait dengan aturan baru penyelenggaraan umroh di masa pandemi COVID-19 yang sudah dibuka oleh pemerintah Saudi untuk seluruh negara, bagaimana Kementerian Agama Pacitan menyikapi hal itu, Pak Agus? Oke, terima kasih Mbak Asri, pendengar Grindulu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan dibukanya kembali ibadah umroh oleh pemerintah Arab Saudi, pemerintah Indonesia per tanggal 1 November yang lalu, pemerintah Indonesia dengan segera mengeluarkan aturan yaitu keputusan Menteri Agama nomor 719 tahun 2020. Jadi substansi dari keputusan Menteri Agama ini adalah bagaimana mensikapi penyelenggaraan ibadah umroh ini terkait dengan masa pandemi ini. Dan ini sudah dibicarakan bersama dengan Komisi 8 DPR RI, kemudian dengan kementerian lembaga negara terkait, terutama masalah yang menyangkut masalah perjalanan ke luar negeri. Intinya adalah bagaimana pemerintah hadir, negara hadir untuk melindungi warga negara terkait dengan wabah ini. Kita mengikuti apa yang berlaku secara global ini. Oke. Kalau boleh tahu dari Sobat Grindulu ini kemarin ada berapa Pak calon jemaah haji yang batal berangkat karena pandemi COVID ini untuk Pacitan? Untuk jamaah haji tahun 2000, jadi ada perbedaan ya Mbak Asri antara penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kalau pembatalan keberangkatan jamaah haji itu berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020. Jadi pada masa penyelenggaraan tahun 2020 1441 Hijriah ini dibatalkan, dan kalau memang memungkinkan wabah pandemik sudah berakhir, kemudian vaksin COVID-19 ini sudah ditemukan dan berlaku untuk katakanlah dunia Islam, khususnya pemerintah Arab Saudi, itu nanti akan diberangkatkan tahun 2021 untuk jamaah haji. Jumlah sementara, karena saya nyebut sementara karena ini berkembang untuk penyelenggaraan untuk jamaah haji ini jumlahnya sekitar 174 jamaah. Itu nanti bisa berkurang, bisa bertambah karena perjalanan waktu ini ada yang membatalkan dan lain-lain. Dan itu nanti insya Allah kalau sudah sekali lagi pandemik sudah berakhir, vaksin sudah ditemukan, ada kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi, yang batal berangkat 2020 akan diberangkatkan tahun 2021 tahun depan. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan jamaah umroh, pemerintah Arab Saudi sudah membuka pintu untuk jamaah umroh dari luar negeri, dari luar Arab Saudi maksudnya. Itu pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan Menteri Agama seperti yang saya sebut tadi, keputusan Menteri Agama nomor 719. Itu menyangkut katakanlah perlindungan optimal, perlindungan yang maksimum terhadap warga negara Indonesia yang melaksanakan ibadah umroh di tanah suci Mekah dan Madinah. Demikian Pak Asri. Oke, itu untuk hajinya. Lalu untuk umrohnya ini seperti apa Pak nanti pemberangkatannya? Apakah harus karantina lebih dulu atau tidak begitu Pak Agus? Jadi untuk jamaah umroh, jamaah umroh itu bisa dilakukan setiap saat selain bulan haji. Jadi sepenuhnya keputusan Menteri Agama 719 ini
sepenuhnya mengadopsi atau mengikuti apa yang berlaku di pemerintah Arab Saudi. Misalnya dalam KMA ini tidak disebutkan usianya, tetapi pemerintah Arab Saudi mensyaratkan jamaah umroh itu usianya 18 sampai 50 tahun. Kemudian tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Tidak memiliki penyakit penyerta ini tentu saja berdasarkan pemeriksaan atau tim dokter. Kemudian menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain akibat risiko yang timbul dari wabah ini. Kemudian bukti bebas COVID-19 yaitu hasil PCR maupun swab yang dikeluarkan oleh laboratorium yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Itu beberapa syarat terkait dengan penyelenggaraan jamaah umroh. Dan sepenuhnya ini mengikuti ketentuan yang berlaku di pemerintah Arab Saudi terkait dengan jamaah umroh ini. Dan berlaku untuk seluruhnya, tidak hanya Indonesia tapi seluruh jamaah umroh dari belahan dunia yang lain. Termasuk Pacitan tentunya termasuk ya Pak. Pacitan. Kemarin dengan kondisi pemberangkatan calon jamaah haji yang batal karena pandemi COVID, ini penjelasannya dari Kementerian Agama seperti apa? Jadi pembatalan ini kita mengikuti keputusan Menteri Agama nomor 494. Ada beberapa hal terkait yang menyangkut langsung dari KMA 494 ini antara lain jamaah haji dapat menarik kembali biaya pelunasan. Biaya pelunasan ya, bukan biaya pendaftaran. Biaya pelunasan sekitar 12.500.000 sekian. Calon jamaah Pacitan sudah ada Pak yang menarik? Ada beberapa jamaah karena kepentingan keluarga dan lain-lain itu diambil biaya pelunasannya. Kemudian hal lain adalah pengembalian semua dokumen milik jamaah, antara paspor. Paspor itu kita kembalikan ke jamaah kalau memang jamaah menghendaki. Kalau dirasa di rumah tidak aman dan lain-lain dengan alasan macam-macam, dokumen jamaah tetap kami simpan. Terus kemudian buku manasik haji itu kita berikan kepada jamaah untuk dipelajari menghadapi kegiatan haji tahun depan. Insya Allah tahun depan 2021 semoga tidak ada halangan. COVID-19 sudah dinyatakan tidak ada, kemudian vaksin sudah ditemukan. Sehingga lancar untuk perjalanannya Pak ya. Untuk yang antri 2021 seperti apa Pak Agus? Untuk jamaah haji. Jamaah haji sekarang ini Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan kalau di Kabupaten Pacitan Dinas Kesehatan sedang menginventarisir jamaah terkait dengan masalah kesehatannya. Tahun lalu sudah diperiksa sampai tahap kedua pemeriksaan untuk jamaah ini, tapi karena perjalanan waktu setahun mungkin ada hal yang berubah dari pemeriksaan tahun 2020 awal atau 2019 akhir. Maka ini dilakukan pembinaan oleh Dinas Kesehatan dan saat ini sekali lagi menginventarisir kondisi kesehatan jamaah haji tahun 2020 yang tertunda itu. Dan contoh yang real sekarang dilaksanakan adalah menginventarisir jamaah yang sudah vaksin meningitis atau belum. Karena pada masa pembatalan tahun 2020 ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama masih membuka pelunasan untuk jamaah. Jadi kalau masa normal itu pelunasan tahap 1, tahap 2, untuk masa pandemik ini tidak dibatasi masa pelunasan ya. Sudah ada jamaah yang belum sempat memeriksa kesehatan. Dan dimungkinkan. Sudah ada yang berapa Pak yang pelunasan ini untuk calon jamaah haji dulu ya sebelum kita ke umroh? Itu hampir semua jamaah sekitar 153 jamaah sudah melakukan pelunasan. Jadi dari 174 yang saya sebut tadi berat melunasi, ada 153 jamaah yang melakukan pelunasan. Tapi intinya untuk para calon jamaah haji yang masih ingin mendaftar atau antrian tunggu masih dibuka ya Pak di Kementerian Agama? Untuk pendaftaran sesuai dengan undang-undang itu hari kerja dan jam kerja kita melaksanakan pendaftaran untuk jamaah haji dengan syarat antara lain usia pendaftar minimal 12 tahun. Jadi nanti per sistem. Jadi melalui aplikasi kalau memang kurang 12 tahun biarpun sehari ya ditolak oleh sistem. Jadi 12 tahun, kemudian kalau ada informasi
pendaftar haji mulai dari 0 tahun untuk sementara ini bisa saya sampaikan itu belum ada informasi terkait dengan pendaftar haji usia 0 tahun. Karena kalau itu dibuka nanti banyak pertimbangan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Oke, berarti boleh daftar setelah 12 tahun ya Pak Agus ya? Tahun pas. Pas ya. Oke, itu terkait tentang haji ternyata masih dibuka lebar dari Kementerian Agama. Ini menjadi salah satu pertanyaan perwakilan dari rakyat atau pendengar kemarin Pak Agus. Gimana ya ini untuk mendaftar haji masih dibuka atau masih tidak dibuka, gitu? Sementara ini masih menggunakan teller. Jadi jamaah yang daftar masih harus datang ke bank syariah. Tapi pada saatnya nanti sudah ada rencana dan sudah disusun prosedurnya bagaimana pendaftaran haji secara online melalui SMS banking atau internet banking atau melalui ATM non teller. Nanti komunikasi dengan bank, dengan kantor Kementerian Agama kabupaten kota melalui jaringan. Jadi tidak hanya anak-anak belajar sekarang ini, tapi nanti pendaftaran haji juga melalui jaringan, dalam jaringan atau daring gitu. Memang tuntutan begitu Pak Agus ya. Tuntutan teknologi memang harus begitu. Seperti itu. Sudah gamblang sekali terkait tentang haji. Kemudian kembali ke umroh nih Pak Agus ya. Ada informasi kalau yang boleh berangkat umroh ini adalah orang yang berusia di bawah 50 tahun. Itu fakta atau mitos? Kalau sekali lagi sesuai dengan keputusan Menteri Agama tidak disebutkan hal itu. Keputusan Menteri Agama hanya menyebutkan usia sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi. Dan kalau kita lihat di media, ketentuan usia yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi adalah usia 18 sampai 50 tahun. Itu usia ya? Usia. Salah satu persyaratan yang mungkin bisa berangkat umroh. Itu bisa dilihat dari paspornya karena ada identitas tempat lahir, tanggal lahir nanti dimasukkan sistem itu bisa ketahuan. Ini usianya ring 18, 50 atau lebih dari 50 atau kurang dari 18. Karena masuk rawan atau enggak gitu ya Pak ya. Ini kemarin juga ada pertanyaan banyak yang sangat rindu ingin melihat kota suci Mekah dan Madinah kembali Pak Agus. Katanya gimana ya ini ya, apakah umroh ini masih bisa? Kan begitu ada yang bertanya. Ini selain usia tadi apa saja Pak Agus persyaratannya Pak? Jadi karena ada penundaan keberangkatan jamaah umroh pada akhir Februari 2020, seperti halnya haji, umroh itu melalui sistem antrian di pemerintah Arab Saudi terkait dengan visa dan lain-lain. Itu memang ada saat sekarang ini warga negara Indonesia yang melaksanakan umroh adalah warga negara yang sudah memiliki visa, biarpun tertunda sejak bulan Februari, kemudian sudah memiliki tiket pulang pergi dan pulangnya, kemudian sudah terjadwal atau sudah tercatat pada aplikasi pelaksanaan penyelenggaraan umroh pemerintah Arab Saudi. Jadi sekali lagi masalah haji dan umroh ini pemerintah Indonesia atau pemerintah manapun yang mengirimkan jamaah harus tunduk dan patuh dari ketentuan pemerintah Arab Saudi. Kalau pemerintah Arab Saudi mengizinkan ya berangkat, kalau tidak ya tidak. Karena pasti sudah mempertimbangkan keuntungan maupun kerugian bagi jamaah. Untuk yang tadi disampaikan oleh Pak Agus untuk persyaratan harus bebas dari COVID-19 ini mutlak harus ditunjukkan atau hanya sekedar tambahan begitu Pak Agus? Jadi PCR maupun hasil swab itu memang suatu yang wajib dilakukan oleh setiap jamaah umroh. Dalam KMA 719 disebutkan juga harus 72 jam sebelum tiba di tanah Arab Saudi, di bandara Arab Saudi. Jadi 72 jam sebelumnya harus sudah. Artinya masa berlakunya swab itu hanya 72 jam sejak pengambilan sampel di tanah air. Ya itu mandiri atau dari penyelenggaraan haji umroh? Terkait dengan hal yang menyangkut jamaah umroh itu memang mandiri dari jamaah, tentu saja dikoordinir oleh PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Ini pihak swasta Mbak Asri, jadi kalau umroh ini penyelenggaranya swasta. Kalau haji ada swasta, ada pemerintah, ini perbedaannya. Jadi pihak PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh ini yang
mengkoordinir pelaksanaan PCR atau swab Oke. dari jamaah. Kapan harus swab, kapan harus terbang, kapan harus mendarat, karantinanya bagaimana, dan lain diatur oleh PPIU masing-masing. Oke, untuk lembaga swasta dari pemberangkatan umroh yang di bawah kewenangan Kementerian Agama, ini sudah diberikan penjelasan Pak secara mekanisme dan sebagainya dari Kementerian Agama kepada penyelenggara swasta? Sementara kalau kita lihat di media dan dari keputusan Menteri Agama ini, pihak PPU itu diajak bicara terkait dengan terkait dengan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di masa pandemi ini. Saya kira PPU memahami akan regulasi yang berlaku dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi. Berarti dimungkinkan tidak ada komplain ya Pak dari calon jamaah yang kemarin komplain batal? Barangkali ada perubahan harga dan lain, tapi dalam KMA ini disebutkan bahwa kalau memang ada perubahan harga, jamaah harus mendapatkan penjelasan kenapa harga itu berubah. Gitu. Jadi sudah ada tatap muka gitu ya, atau sosialisasi dari masing-masing. Sosialisasi dan lain saya kira sudah dilakukan dengan intens dan tidak ada persoalan lagi terkait ketentuan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh ini di masa COVID-19 ini. Oke, baik. Seperti apa nanti dari antrian tunggu yang mungkin Anda salah satunya, kita masih akan ketemu lagi Sobat Green dulu, masih di obrolan pagi bersama dengan Bapak Agus Hadi Prabowo.